Sip. Ya, saya share screen dulu. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini hadir, baik teman-teman yang selalu setia menjadi audiens dan memberikan feedback juga, kemudian memberikan pandangan juga, dan kemudian juga untuk teman-teman yang sudah pernah menjadi community representatif, di mana seperti biasa kami harus menampilkan para community representatif yang ada fotonya di flyer karena mereka ini bertugas untuk apa lebih aktif daripada teman-teman yang lain, tetapi bukan karena foto dari teman-teman community representatif eh, yang pernah membantu, eh, karena nggak ada di flyer, jadi tidak memberikan pandangan, oh itu salah. Ini tetap harus memberikan pandangan karena tujuan dari Startup Adel itu kita membantu para presenter ini. Oke, di malam hari ini saya akan memberikan sedikit intro ya, perkenalan. Oh ya, by the way, eh, ini mungkin Bro Ans atau Bro hmm, Yosa bisa bantu ini ya, untuk apa itu namanya, eh, sub admit, kasih masuk orang. Bentar ya, saya bikin make a co-host. Kemudian Yosa juga sama, Ransa juga sama. Saya berikan akses, bisa tolong bantu nanti kalau ada yang mau masuk. Oke, sudah. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat bertemu lagi di acara Startup Huddle kolaborasi dengan iCommunity. Ya, biasanya kita di awal bulan, tapi kemarin ada sedikit kesibukan, jadi mundur di akhir bulan. Nanti kita cari rolling ya, biar dapat lagi di awal bulan. Karena awal bulan tuh sebenarnya premier tuh. Oke, so perkenalan sedikit ya tentang iCommunity. Jadi iCommunity itu punya visi. Dia itu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia, dan misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, kemudian menghubungkan sama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Dan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Dan tujuan dari iCommunity yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, dan mengembangkan semangat kolaborasi. Dan ini benar, memang saya sudah selama ini mengikuti iCommunity, jadi semangat kolaborasinya itu luar biasa sekali. Dan pastinya di dalamnya ada nilai-nilai positif ya dalam dunia bisnis dan profesional. Dan memang tujuan dari community adalah untuk membangun satu platform bagi komunitas para pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources yang cukup lumayan banyak di dalam platformnya. Nah, ini adalah kode etik dari community, di mana community itu adalah para pebisnis dan profesional yang memang bekerja keras gitu ya, bekerja pintar dan bekerja sama. Di iCommunity dikedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota.
tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kemudian di AI Community kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Jadi banyak hoki gitu ya. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Nah, kami berlaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan jika iCommunity melanggar kode etik ini, iCommunity bersiap ditegur katanya. Keren ya. Diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, tadi sudah tentang iCommunity, sekarang tentang Startup Huddle. Sebenarnya Startup Huddle itu apa sih? Ya, Startup Huddle itu adalah satu program yang didesain untuk menolong seorang founder atau beberapa founder lah ya di satu waktu gitu. Seperti malam hari ini, di mana founder ini, yaitu seorang entrepreneur, ya diberikan satu kesempatan untuk mempresentasikan bisnis idenya dan dikelilingi oleh para expert ya yang kita berikan apa namanya nama sebagai komunitas representatif, di mana komunitas representatif ini terdiri dari banyak background gitu, sehingga bisa memberikan pandangan-pandangan gitu untuk si founder ini, sehingga founder ini bisa semakin mantap di dalam menemukan solusi dari apa yang sedang dikerjakan. Karena kita tahu membangun bisnis baru, bisnis startup, ya harus cepat, scalable, itu pasti menemukan banyak persoalan di dalam perjalanannya. Dan Startup Huddle berharap kita bisa membantu untuk si founder-founder ini bisa menemukan sebuah solusi lah, gitu ya. Nah, yang pasti di Startup Handle ini kita secara global sudah ada kurang lebih 50 chapter di 30 kota besar. Dan karena ini adalah satu gerakan global yang dinaungi oleh Global Entrepreneurship Network. Dan di Indonesia namanya menjadi Global Entrepreneurship Network Indonesia. Dan biasanya di event Startup Handle ini, kita itu formatnya seperti ini gitu ya. Jadi ada networking sebentar, kalau di onsite juga sama. Kita punya networking sebentar, kemudian kita kasih waktu kepada presenter yang ada, itu 6 menit untuk mempresentasikan bisnisnya, dan setelah itu dilanjutkan dengan Q&A 20 menit, dan kemudian jika ada dua, seperti malam hari ini, maka saya akan membantu untuk mengarahkan siapa dulu yang akan tampil. Tapi sementara yang satu sedang tampil, bukan satu lagi itu diam-diam saja, tapi boleh juga memberikan pandangan ataupun boleh bertanya. Jadi itu yang kita lakukan di Startup Huddle. Dan yang buat Startup Huddle itu sukses menurut versinya kita ya, kita melihat bahwa bukan banyaknya orang yang datang untuk ikut acara ini, nonton saja, kemudian tidak memberikan pandangan. Nah, bukan itu. Tapi sukses menurut kita adalah ketika malam hari ini kita melakukan secara padel dan terjadi banyak interaksi yang pastinya feedback ataupun pandangan yang konstruktif ya. Dan jadi ini bukan pitching competition, ini adalah satu wadah benar-benar kita memberikan ruang kepada para presenter ini agar mereka eh, bisa dibantu oleh teman-teman, ataupun mungkin setelah dari acara ini terjadi koneksi gitu ya, sehingga bisa semakin kaya perkenalan satu dengan yang lain. Dan sehingga akhirnya si founder ini menjadi terbantu. Dan itu adalah sukses menurut
dari Sarah Fadel. Dan di malam hari ini, seperti yang kita lihat, bahwa ada dua presenter, yaitu Tiara Rizky dari OTWU, kemudian ada Hero dari Relasi Diri. Nah, ini menarik ya. Yang ini kalau bicara tentang relasi diri gitu kan, bicara tentang sesuatu eh, anak zaman sekarang healing-healing gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya konsep yang kita padankan malam hari ini dengan OTWU sama relasi diri, ini bisa eh, menjadi satu pandangan atau cerita yang menarik. Mungkin satu kali waktu habis dari sini bisa kolaborasi, ya, bisa saling melengkapi dua startup founder ini. Kemudian pastinya ada komunitas representatif di mana eh, Bu Suliana Home itu dari CEO punya link gitu ya. Dan saya sudah dengar ceritanya, seru banget. Bu Suli ini ternyata pemain lama gitu ya di dunia startup, dan pasti teman-teman semua yang jadi presenter hari ini akan banyak terbantu dari pandangan-pandangannya dan dari pengalamannya. Dan juga nggak lupa my brother Bro Ans, Anthony Salim ini, Anthony Salim, loh. Anthony Salim. Nah, tapi ini dia humble nih, namanya Ans aja deh. Nah, ini adalah salah satu tim inti di Sarapade yang bareng-bareng dengan kita semua untuk membantu teman-teman semua. So, mereka berdua menjadi komunitas representatif untuk malam hari ini. Semoga mereka bisa menjadi alat jump start ya untuk teman-teman komunitas representatif lagi yang lain untuk bisa ikut nimbrung gitu memberikan pandangan. So, saraf hadil itu sudah cukup lumayan lama, 2 tahun lebih, dan banyak kita lakukan di online. Kemudian kolaborasi dengan iCommunity juga, dan support di support kemarin itu di sampai hari ini di Amerika, hanya kami yang belum sempat untuk membuat event lagi di Amerika. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, waktunya tepat, kita bisa lakukan di sana. Oke, sementara itu saja dari saya tentang Sarah Fadel intronya. So, untuk malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Suliana yang sudah memberikan waktunya ya untuk jadi komunitas representatif. Mudah-mudahan briefnya, info-infonya tentang program eh, malam hari ini cukup jelas. Dan thank you juga untuk Hero sama Tiara yang mau mengambil kesempatan di saat ini ya untuk memperkenalkan bisnis yang kalian sedang kembangkan, gitu. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di Saraf Adel ini adalah satu wadah. Benar-benar kita mau memberikan pandangan-pandangan ini untuk membantu dua sahabat kita ini, Hero sama Tiara, agar mereka itu bisa menjadi startup yang sukses. Dan pastinya di keluarganya Gen itu banyak program, dan hopefully di tahun ini kita bisa membantu lebih banyak lagi para entrepreneur ataupun para founder Indonesia agar bisa sampai berkompetisi di global. Kita punya wadahnya di Gen itu, dan start dari kegiatan Sarapadal ini, mudah-mudahan ada pemenang-pemenang yang bisa muncul dan mewakili Indonesia di summitnya Gen Global yang saya nggak tahu tahun depan itu di mana gitu. Belum dapat info. Oke, sekali lagi saya berikan kesempatan eh, nanti kepada teman-teman di
presenter ya, dan saya mau ingatkan nanti akan ada waktu 6 menit eh, untuk ronde pertama. Sepertinya harus ladies first ya, dari on the way you, dan nanti hero waktu sesinya dari on the way you boleh ya ikut memberikan pandangan nanti sebaliknya gitu. Jadi seperti yang saya mention bahwa di flyer itu kita nggak bisa taruh semua foto gitu kan. Jadi orang-orang yang ada di apa flyer fotonya itu lebih banyak aktif saja daripada yang lain. Tapi saya percaya teman-teman Sarah Padel ini semua udah pada keren-keren. Eh, ada beberapa sahabat-sahabat yang saya yakin niat untuk giving-nya itu luar biasa. So, tanpa lama-lama lagi, saya akan berikan waktu kepada eh, On the Way You selama 6 menit ya untuk mempresentasikan bisnisnya, dan sebelumnya saya harus kasih akses sebagai co-host ya untuk Tiara. Nah, ada bahan presentasi kan, Tiara? Udah bisa share kok, bro. Nggak usah share Oh, sudah PowerPoint. ya. Udah bisa Oke, harusnya. sip. Silakan. Oke, malam semuanya. Saya izin share screen ya. Saya akan bantu 6 menit ya menghitungnya. Kapanpun kamu ready. Anytime you're ready, saya eh, pasang timer. Oke, saya mulai aja ya presentasinya. Silakan. Oke, jadi selamat malam semua. Perkenalkan saya Tiara. Jadi saya di sini nggak sendirian. Sebenarnya saya ada sama tim member saya, ada Mostaf di sini. Jadi kita sebenarnya masih mahasiswa dari business management. Mungkin teman-teman yang lain bisnisnya udah ada dan kita masih idea ya bisnisnya, jadi masih idenya aja. Jadi bisnis kita ini OTWU, jadi ini traveling based application. Jadi ini bisnis kita bergerak di bidang pariwisata. Jadi background dari bisnis ini sendiri itu karena source dari Indonesia sendiri yang sangat bagus di bidang pariwisata, dan karena itu kunjungan wisata lokal di negara kita juga tuh naik di tahun 2022 sampai 19,82% dengan total 734,86 juta kunjungan. Jadi kami memanfaatkan ini sebagai suatu momen untuk kita bikin bisnis yaitu OTWU. Dan juga selanjutnya ada sektor pariwisata juga menyumbangkan devisa ketiga terbesar buat negara di angka 4,26 miliar US dollar. Oke, jadi problemnya adalah berdasarkan background tadi itu memunculkan masalah yaitu tingkat frustasi wisatawan di Indonesia sendiri itu terhadap mereka tuh gagal mengakses informasi perjalanan wisata sampai dengan 67%. Dan yang ini dari problem ini kita angkat untuk membangun bisnis yang solutif buat teman-teman traveler supaya nantinya bisa beneficial ke kita juga bisa membantu teman-teman traveler yang lain. Dan ini ada proposition kita. Jadi kita ada feature. Jadi kita ini base application ya. Jadi fitur kita ada local link. Local link ini kita menyediakan tour guide. Jadi nanti users itu bisa milih tour guide kita berdasarkan review, berdasarkan rating dan lain-lain. Terus kita ada group fitur. Group fitur ini nanti mereka tuh bisa dikelompokkan. Dikelompokkan jadi bisa biayanya lebih murah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita ada tour package yang kerjasama sama other business gitu. Jadi ini lebih ke B2B and B2C. Oke, jadi ini ada customer segmentation kita. Kita divided into three.
The first one ada based on demografi, yaitu kita menjangkau wisatawan dengan umur 19 sampai 27 tahun yang termasuk golongan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dari segmentasi geografis, kita menjangkau seluruh Indonesia. Jadi kita fokusnya di Indonesia lokal, dan dari psikografi ada orang yang memiliki ketertarikan untuk wisata sekaligus menambah pengetahuan baru mengenai objek wisata dan budaya. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama kita bakal advertise our business melalui social media ads, juga influencer dan brand ambassador. Karena nggak bisa dipungkiri ya, sekarang ini kan social media tuh bring a big impact to our business, dan terutama kita bisnisnya di bidang pariwisata, jadi kita memanfaatkan teknologi sendiri. Kemudian kita akan provide information related to tourism juga, dan ada interaktif and user friendly, yaitu aplikasi kita sendiri. Kita akan buat seinteraktif dan se-user friendly mungkin dengan high quality UI UX design, dan juga nanti kita bakal ada call center. Dan untuk lebih intimate lagi, kita bakal ada discount, referral code, ada review feedback, dan email automation. Ya, and ini channel kita. Yang pertama ada mobile apps. Jadi nanti rencananya kita bakal ada di Play Store dan juga App Store. Kemudian ada social media, email marketing, exhibition, and print media. Jadi key resource kita ada mentor bisnis buat kasih masukan dan saran dan lain-lain. Kemudian karena kita lagi-lagi based on application, jadi kita butuh apps developer. Terus kita ada official application, hardware and software, sama license. Dan ini adalah beberapa key activities kita. Yang pertama kita ada market research. Jadi kita bakal research pasar dulu gimana. Kemudian berdasarkan market research-nya nanti kita ada pengembangan awal, kemudian kita akan promosiin, dan juga kita key aktivitas kita selanjutnya ada menghubungkan wisatawan dan juga terus inovasi supaya bisnisnya sustain. Ini ada partner kita. Yang pertama ada mitra pendanaan atau modal ventura or investor. Kemudian ada mitra produksi yaitu apps developer itu sendiri. Ada mitra pembayaran, kita di sini rencananya pakai banking juga e-wallet kayak ShopeePay, GoPay, Dana, dan banking lainnya. Kemudian ada mitra marketing yaitu influencer marketing, dan mitra operasionalnya itu local guide itu sendiri. And revenue stream kita dari bidding service, kayak kita nanti bakal bagi hasil dari tour package dan lain-lain dari si local guide-nya sendiri. Kemudian kita ada advertising, jadi nanti mungkin orang-orang yang ada bisnis lain di tempat rekomendasi tujuan, nanti mereka bisa pasang iklan ke kita. Dan terakhir kita ada jual produk package, yaitu produk liburan gitu. Selanjutnya ada cost structure, yaitu kita butuh biaya pemasaran, kemudian ada biaya pengembangan dan perawatan aplikasi, ada legal, biaya operasional, sama biaya untuk influencer marketingnya. 15 detik lagi selesai. Oke, kemudian ini ada prototype kita. Dan ya, sekian bisnis dari OTW. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tiara. Mungkin share screen-nya boleh dicabut dulu. Ya, untuk teman-teman semua yang community representatif, saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Suli dan Bro Hans ya, untuk memberikan tanggapan atau memberikan pandangan tentang apa yang tadi sudah dipresentasikan. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada para community representatif dan teman-teman semua bahwa kita tidak mempertanyakan secara teknis dalam presentasinya dari On the Way You, tapi kita lebih memberikan pandangan atau input gitu, insight ya, feedback gitu, yang untuk bisa mempertajam dari bisnis yang Tiara tadi sampaikan. Oke,
tanpa lama-lama lagi, saya akan berikan kesempatan pertama kepada Bu Suli. Silakan Bu Suli untuk memberikan tanggapan atau mau bertanya apa, boleh silakan. Makasih Pak Edi. Kalau dari saya sebenarnya tadi begitu dikasih presentasi, pertanyaannya lebih ke ini sebenarnya pilot project-nya mau fokusnya kemana ya? Pasarnya ke tadi wisatawan luarnya apa, atau lokal seperti apa, sama karena saya cukup banyak struggling waktu ngedirin startup itu mengenai people. Nah, bagaimana caranya untuk benar-benar menyaring tour guide yang kompeten, apalagi kan cukup banyak. Di setiap daerah itu bahkan yang tersertifikasi dan tidak. Nah, itu untuk memanage-nya itu kayaknya memang PR-nya cukup tinggi. Kalau untuk aplikasi saya yakin begitu ada pendanaan, it's easy thing gitu. Tapi saat mengontrol standarisasi tour guide yang apalagi tadi kan ada bintang. Nah, bintang itu juga nggak segampang itu review. Itu yang perlu diperhatikan sekali sih mengenai tour guide. Itu aja sih. Kalau memang sudah ada jawabannya boleh. Mungkin tapi kalau dari saya akan concern di sana dan itu akan kita bilang untuk test drive-nya aja butuh berapa puluh orang. Dan apakah dari kalian ada yang background-nya memang sudah terbiasa untuk tour guide di satu daerah tertentu? Karena contoh Bali aja kualifikasinya cukup banyak. Itu. Makasih. Boleh langsung dijawab, Tiara. Oke, saya izin jawab ya. Kalau untuk kita fokusnya ke lokal, terutama ke destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Jadi kita masih jangkau pasarnya masih pasar lokal. Kemudian kalau yang untuk fokus ke people-nya, kita cari tour guide itu yang tersertifikasi yang pertama. Kemudian selanjutnya kita nanti bakal ada review feedback. Jadi kita contek dari konsepnya Gojek sendiri gitu. Jadi nanti bakal ada review bintang dan lain-lain dan juga kita ada sediain uh, call center. Jadi untuk pengaduan dan lain-lain itu bisa untuk diaduin ke situ juga. Mungkin dari Ibu Suli mungkin ada masukan, kami sangat menerima. Terima kasih. Oke, soalnya karena gini, kan review memang ada, tapi untuk di awalnya standarnya seperti apa? Karena sertifikasi aja saya mencoba beberapa tour guide di beberapa lokal daerah itu tergantung travelnya ya, dari travel yang kita hiring. Dan contoh kalau driver aja bisa merangkap, ada yang memang sertifikasi. Nah ini kalau untuk lokal kita mungkin masih bisa menerima, tapi kalau wisatawan luar yang agak reviewnya juga cukup kritikal ya, itu kayaknya perlu diperhatikan banget sih mengenai standar minimal. Jadi nggak bisa harus nunggu review, itu aja sih. Makasih. Oke, Ransa mau present ya. Silakan Ransa. Oke, thank you Pak Edi. Thank you ya Tiara, keren banget. Jadi memang sharing aja. Saya 2017 itu sempat membuat OTA. Nah, memang perkembangannya sampai hari ini sedikit banyak saya masih ngikutin dan saya masih jadi pelaku untuk liburannya lah marketnya. Tapi saya tadi agak kecewa umurnya saya nggak masuk nih 19 sampai 27. Tapi it's okay. Nah, saya sebetulnya ada insight menurut saya menarik sih dari masukan beberapa teman juga yang sekarang masih berkecimpung di pariwisata. Jadi yang pertama adalah tentang enhancement pariwisata sendiri. Sekarang ini Indonesia masih terfokus ke objek wisatanya. Nah, tetapi berbeda dengan Malaysia. Malaysia ini memasukkan eh, tujuan wisatanya adalah sebagai salah satunya sarana kesehatan. Jadi mereka ini bikin itinerary masuk 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, salah satunya ini ada medical check up. Nah, sebetulnya ini saya pernah ke Jogja lalu bicara dengan salah satu dokter spesialis bahwa mereka ini lagi demo tapi underground, kecewa bahwa Indonesia kehilangan 1 triliun per tahun untuk orang yang berobat ke luar negeri. Salah satu tujuannya adalah Penang, US dan Jepang. Nah, mungkin ini bisa jadi ide ke depannya pengembangan bahwa tidak hanya objek wisata. Nah, lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan local guide. Saya lebih berpikir kenapa Mbak Tiara nggak jualnya dari itinerary-nya daripada repot untuk memikirkan sertifikasi orang per orang. Bisnis saya sebelumnya
pepo.co.id itu tentang freelance yang sampai hari ini saya belum bisa menyelesaikan masalah sertifikasi orang per orang yang sebetulnya secara legal standing belum duduk ya secara rigid bahwa sertifikasi local guide itu harus seperti apa. Karena ini benar-benar jadi bukan masalah, ini good problem yang cukup kompleks. Daripada nanti aplikasinya dipertanyakan bahwa wah yang ini ternyata bintangnya bohong-bohongan, yang ini ternyata beneran. Saya sih lebih pikir kasih saran ini itinerary-nya dijual, lalu local guide ini difungsikan sebagai pembuat itinerary-nya. Jadi reviewnya adalah lebih sedikit sosial media bahwa itinerary ini sudah dipakai di review lah. Nah dari situ sertifikasinya mungkin bisa secara internalnya OTWU misalnya bahwa itinerary ini telah dipakai oleh 1.000 orang. Terbukti lo fun, terbukti lo bikin sehat, terbukti lo bikin kenyang. Nah itu loh. Jadi saya pikir kalau saya melihatnya ada baiknya memang diperluas tidak hanya di objek wisata yang pertama, lalu yang kedua sekarang ini mungkin banget soalnya bikin itinerary dari Jawa sampai Bali. Ya kan? Lewat darat sudah ada, pakai bis sudah ada gitu ya. Misalnya runutan itinerary 7 hari Jakarta Malang pakai bis apa di Malang kemana Jatim Park dan lain-lain, lalu itinerary selanjutnya dari Malang ke Bali ada bisnya apa Sinarjaya, di Balinya kemana aja. Nah saya pikir sih masuknya lewat sana mungkin lebih make sense dan lebih berguna, artinya orang jalan itu kan butuh perjalanannya tuh, nggak butuh orang yang nggak butuh 100% orang yang menggait mereka. Jadi mungkin dua hal itu yang bisa saya coba kasih masukan ya. Tapi izin memang ini bukan saya yang paling benar. Nanti mungkin bisa dikaji lagi riset pasarnya selanjutnya oleh teman-teman gitu. Oke, thank you. Oke, thank you untuk Ransa. Nah, saya masih memberikan kesempatan kepada Bu Suli kalau ada yang masih ingin diberikan masukan ataupun pertanyaan, silakan Bu. Kalau tidak, nanti saya lempar ke yang lain. Oke, dari saya sih sementara sih tidak ada sih Pak Edi, karena ini kan masih ideation banget. Jadi untuk kasih saran dan masukannya memang harus mungkin lihat lebih jauh lagi. Tapi kalau tadi dari main problem, begitu ideation itu adalah menurut saya people di tour guide standarisasi itu aja sih. Itu yang PR banget dibandingin yang lain. Makasih. Oke, berarti tadi udah jelas ya dari Tiara, untuk Tiara ya, dari Bu Suli ada poin penting yang harus di make it clear ya. Oke, nah sekarang saya berikan kesempatan kepada Bro Ans. Silakan Bro Ans. Oke, thank you Bro Edi. Waktu saya berapa menit dulu nih? Maunya berapa lama? Oh aja. Oke, saya akan coba secara singkat ya. So anyway, jadi begini. Betul sekali tadi masukan dari Bro Pepo sangat menarik. Dan saya ingin menambahkan, tolong pertajam dulu ya. Tadi kan Sis Tiara itu ada bicara bisnis modelnya itu B2C atau B2B kan. Nah mungkin tadi dipertajam lagi, bisnis model itu mau B2C, B2B, atau C2C. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat berarti kan customer-nya bisa mencari itu ya, ada itinerary apa, terus ada tour guide seperti apa dan segala macam. Nah, itu kan artinya bisnis modelnya adalah C2C. So, tolong di-clarify dulu itu seperti apa, mau customer itu seperti apa. Dan sedikit ini itu ada satu, I cannot say it's a startup ya, cuma saya bisa katakan itu satu tech company karena dia sudah jadi satu company, yaitu adalah namanya U2. Dan U2 ini adalah mereka ini background-nya, mereka ini tour provider. Jadi di Indonesia ini kan ada travel agent ya. Nah, travel agent ini kan dapat duitnya dari mana? Mereka dari jualan tiket dan mereka juga dapat dari pada saat mereka organize tour. Nah, tetapi bayangkan kamu adalah kamu kan pengen menjual tour ke seluruh dunia. Nah, tapi kan kamu nggak mungkin bisa punya cabang di seluruh dunia, cost-nya akan tinggi sekali. So, bagaimana kau bisa membuat tour, let's say Alaska seperti itu. Nah, disitulah ada tour provider yang menyediakan tour di daerah tertentu.
Dan si company di belakang YouTube ini, mereka ini adalah satu tour provider dan mereka punya network ke seluruh dunia. Dan akhirnya mereka membuat satu apps dan mereka provide itu. Yang dilakukan adalah kita akses apps-nya, kita melihat saya mau kemana. Oke, saya misalkan let's say saya mau ke Eropa, saya mau ke Spanyol. Saya mau ke kota mana? Oh, saya mau ke kota Madrid misalkan. Nah, di Madrid itu nanti dilihat, oh ada tour ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dari sana kita tinggal pilih tanggal berapa ada turnya, berapa orang segala macam, kalau oke kita bayar dan itu nanti kita tinggal datang dan mereka sudah arrange everything. So saya pikir itu bisa jadi satu pertimbangan. Nah terus tolong pertajam lagi yang soal target segmen customer-nya. Tadi kan dikatakan segmen customer-nya adalah usia 19 sampai 27 tahun. Dan kelasnya adalah middle up. Itu poin pertama. Terus poin kedua itu adalah tadi di depan itu dikatakan ada 734 juta wisatawan trips gitu loh. Saya lagi berpikir itu datanya dari mana ya? Maksudnya penduduk Indonesia kan cuma 270 juta gitu loh. So coba dicek. Nah, dari dua data tersebut itu ada cross section-nya. Maksudnya apa? Dari 700 something juta tersebut, berapa banyak yang usianya 19 sampai 27. Jadi kita bisa bikin funneling-nya dari situ. Nah, dari usia 19 sampai 27 itu berapa banyak yang tuh visitnya kemana? Ke daerah mana? Sumatera kah, Jawa kah, terus Kalimantan kah, di mana, di mana? Karena kan tersebar di seluruh Indonesia kan. Which is I believe yang paling banyak nanti number one dipastikan akan Bali. Nah, di luar sana mungkin akan terbagi di kota-kota yang lain. Nah, dari pemilihan tersebut akan membuat target market-nya itu lebih tajam. Dan sekarang saya mau share sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya. Nah, saya memang tidak masuk di range usia itu ya, saya 28 tahun. Nah, eee, nah di range usia yang ini, kalau saya pribadi, saya pada saat saya traveling itu saya tidak suka pakai tour. Saya prefer saya jalan sendiri. Kayak belum lama ini saya ada pergi ke Bali, saya menginap di hotel bintang 4 dan saya menginap di hotel bintang 5 dan semua itu itinerary itu saya atur sendiri. Saya ngatur sendiri, saya cuma memerlukan, hotel sama saya cuma memerlukan, apa namanya, mmm, transportasi. Hanya 2 itu yang saya perlukan, sisanya saya atur sendiri. Nah, artinya tidak semua orang yang 19 dan 27 yang kelas middle up akan juga mau mengambil paket yang ditawarkan. Nah, dari sini ini akan menjadi satu funneling sendiri. Nah, di samping itu, apakah ini juga akan jadi satu another stream of income? Maksudnya adalah di sini adalah apakah mungkin, oh iya kita bisa nih jualan tiket, kita juga bisa jualan package-nya. Nah, tetapi pada saat memutuskan masuk ke situ, nah di situ sudah ada raksasa-raksasanya. Let's say Traveloka yang sudah bermain di situ, tiket.com dan segala macam segala macam. Nah, dari sana itu jadi menarik kan. Maksudnya ini ada satu ekosistem yang besar. Nah, di sini Tiara masuknya di sebelah yang mana? Di segmen pasar yang mana? Saya yakin dan saya percaya ada segmen pasar yang unik gitu loh. Salah satu contohnya adalah begini, saya menyediakan oke, sebelum itu saya gini, jadi segmen pasarnya adalah tour and travel. Nah, tour itu nanti kita akan funneling lagi. Contohnya begini, yang tadi Bro Pepo jelaskan, oh ini turnya adalah berdasarkan dari health, jadi untuk apa namanya, untuk medical. Nah, itu sudah funneling kan. Nah, mungkin kita bisa bikin specialize lagi, kita masuk ke niche market-nya. Kenapa? Karena pada saat kita create sesuatu yang baru, kita harus masuk ke satu niche market yang orang lain itu nggak masuk. Itulah strategi Blue Ocean. Nah, dalam hal ini contoh, oh saya mau bikin wisata ini khusus untuk kuliner. Pokoknya dari pagi sampai sore malam itu kuliner. Nah, itu kan ada segmen marketnya sendiri. Oh, dan saya baru teringat, itu ada satu wisata travel itu agriculture. Teman saya ngikut tuh ke Jepang, biayanya 50 juta loh, nggak main-main loh per orang loh. Dan dia itu diajak traveling ke beberapa ke itu waktunya 1 minggu dan dia diajak ke beberapa perkebunan melon di sana. Hanya melon. Melon hibari kalau nggak salah itu yang harganya bisa dia ngomong satu butir itu harganya 1000 berapa?
15 juta ya, 1000 US. Satu butir di Jepang, belum termasuk ongkos kirim dan segala macam. So anyway, dari sana saya pikir itu akan jadi satu niche yang market yang menarik, yang akan membedakan kita dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Oke, dari saya mungkin sekian dulu, silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada apa, dan mohon maaf kalau kelamaan. Saya kembalikan ke, Bro Edi. Thank you. Ya, thank you Bro Anton. Jadi untuk Tiara bisa bertanya balik ya ke Bro Anthony. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mau menjawab, silakan. Buat dari saya, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Sejauh ini saya belum ada pertanyaan sih. Terima kasih. Oke. Untuk teman-teman di Zoom ini, seperti Hai Bro Yolo, apa kabar? Ini banyak ilmunya ini, mesti berikan pandangan dong sedikit. Bro Edi, itu ada pertanyaan dari itu, Bro Oh, Arjo, Pak Arjo. ya sebentar ya, saya lihat. Oh ya, saya bacakan nama Indonesia di mata dunia pariwisata masih kurang gaung, seperti di Eropa. Banyak banyak di warga Eropa dan Amerika. Itu kalah dengan Korea Selatan, misalnya. Nah, bagaimana strategi meningkatkan kunjungan wisata Eropa dan Amerika agar bisa langsung dirasakan oleh warga Jawa Barat, ya sebagai contoh daerah Depok dan Bogor contohnya gitu. Mungkin Tiara bisa jawab atau mau menanggapi, silakan. Baik, terima kasih. Kalau untuk dari kami sendiri, pertama-tama kita fokus ke destinasi unggulan dulu, mungkin seperti Bali dan kota-kota besar lainnya yang masih aksesnya masih terjangkau dan lebih dikenal. Kemudian terus selanjutnya, kalau untuk naikin dan meningkatkan strateginya, mungkin kita akan lebih aktif di sosial media karena karena target pasar kita sendiri itu anak muda yang aktif di sosial media, jadi kita rencananya mungkin bakal lebih ningkatin lagi aktivitas kita di sosial media untuk kenalin aplikasi kita dan juga untuk kenalin Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan. Terima kasih. Ya, jadi bikin brand awareness dulu ya untuk on the way you ya. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom ini, jika ada yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya, saya buka ruang untuk 1-2 orang yang ingin Kalau saya bertanya boleh atau memberikan konteks pertanyaan saya, boleh? oh boleh silakan Pak. Ya, jadi maksud saya ini waktu di chat tadi itu ya, kenapa saya ambil contohnya itu Jawa Barat, terutama Depok dan Bogor, karena jaraknya tuh termasuk dekat dengan DKI gitu. Jadi bisa dibilang kalau untuk ukuran Indonesia ya DKI itu kan yang kota atau daerah yang paling siap infrastrukturnya gitu. Jadi kalau misalkan turis dari luar negeri misalkan itu kebanyakan datangnya ke Jakarta atau ke Bali. Tapi kalau masalah infrastruktur kan yang paling siap itu kan DKI. Itulah kenapa saya ambil contoh untuk Bogor dan Depok gitu karena jaraknya proximity itu dekat gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan infrastruktur ini, kondisi infrastruktur ini demi kebutuhan rakyat-rakyat Bogor dan Depok ini, karena kan selama ini juga sebenarnya banyak kan tujuan pariwisata, entah itu wisata kuliner atau wisata alam atau wisata apapun gitu. Jadi mungkin yang perlu diberikan adalah timnya, kayak tadi kan dibilang ada yang wisata kesehatan gitu kan, itu kan sebenarnya kan tim kan tema. Jadi sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan gitu. Jadi kalau hanya Bali itu kan kayaknya apa ya, overrated gitu. Jadi itu sudah terlalu banyak gitu yang dan lagi pula apa dari Jakarta ke Bali itu ada special trip. Kenapa tidak memanfaatkan yang dekat-dekat dulu aja? Jadi maksud saya seperti itu. Jadi mungkin itu ya konteks pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk penegasan dari pertanyaan Pak Arjo.
Tiara mau tanggapi atau gimana? Ya, mungkin saya coba tanggapi ya. Kalau dari kita, pertama-tama juga kalau untuk kebijakan infrastruktur dan lain-lain, itu menurut saya di luar ability kita. Jadi kalau untuk dari kami sendiri, uh, kami fokus untuk ningkatin awareness itu sendiri. Kalau ternyata di Indonesia tuh bukan cuma ada Bali, bukan cuma ada Jakarta dan lain-lain. Jadi kita fokus untuk di awal-awal bisnis ini kita bakal fokus ke increasing our awareness dulu. Terima kasih. Oke, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting apa yang tadi diberikan masukan sama para community representative ataupun ke para audience itu bisa dijadikan satu insight ya, supaya bisa lebih tajam lagi. Dan kalau untuk teman-teman semua yang pada sesi satu ini belum bertanya dan mungkin masih belum panas, karena apa? Kita masih punya sesi satu lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Tiara ya. Nah, ini sesi satu di bagianmu sudah selesai, tapi jangan pergi kemana-mana. Kamu bisa belajar dari sesi yang kedua ini. Dan sedikit info dari saya untuk teman-teman semua yang ada di sini, bahwa Tiara ini dengan On The Way You itu pernah mengikuti kompetisi dari kampus SGU, ya, salah satu apa namanya dosennya adalah tim member dari Global Entrepreneurship Network, dan On The Way You ini masuk di dalam apa startup yang nilainya cukup bagus gitu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang baru di tahap ideation, benar-benar tahap ideation, untuk bisa mempresentasikan apa idenya di depan para profesional gitu ya. Dan di sini mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh On The Way untuk bisa terkoneksi ya. Jadi mereka ini baik-baik semua. Saya udah tanya, mereka siap membantu. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada Hero. Oke, Hero, ya. Oke, saya share screen dulu Pak ya, baru waktunya dimulai ya. sip. Silakan, waktunya 6 menit. Siap. Anytime you're ready. Oke. Baik, saya klik share screen sudah bisa. Oke. Belum Apakah muncul. Nah, Baik, baru lagi jalan. ya. Sip. Sudah oke. Oke. Oke, sebentar ya, saya setting. Baik, sudah bisa dimulai Pak Edi? Dari saya mulai ya. Anytime you're ready. Baik, selamat malam dari rekan-rekan Startup Hadal Jakarta. Tadi sudah dikenalkan Pak Edi ya, dan salam kenal dari Relasi Diri, influencer educator consultant. Sering banget akhir-akhir ini kita mendengar istilah sedikit-sedikit healing ya, tapi memang data dari kesehatan Kementerian gitu, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlahnya tidak main-main ya. Mulai dari ratusan ribu orang gitu ya mengalami gangguan jiwa berat, hingga puluhan juta orang mengalami gangguan mental. Salah satu aspek gangguan jiwa ataupun kesehatan mental itu adalah salah satu faktor yang kita sering ungkapkan sehari-hari. Tapi bagaimana dengan peran kita? Nah, hari ini Relasi Diri mengambil peran sebagai
influencer, edukator, manajemen, consultant. Jadi kami berupaya untuk meningkatkan awareness, exposure, isu-isu di area self-development, wellness, dan kesehatan jiwa ini dengan cara edukasi publik bersama para expert. Contohnya nanti di bidang psikologi, mental health, parenting, sex education, dan lain sebagainya. Kami merasa ada 3 kebutuhan tantangan utama yang sangat sering dihadapi, yaitu perlunya expert atau orang-orang yang bisa memberikan materi yang handal dan berkualitas, terutama di area publik. Dan kemudian kebutuhan endorsement ataupun publikasi ya yang sesuai needs. Maka dari situ kami melihat 2 unsur, influencer dan edukator itu akan menjadi satu hal yang sangat konkret untuk memberikan solusi di area workshop, di area pembicara atau speaker maupun endorsement. Berikut jenis influencer dan educator dari relasi diri. Jadi kami mencoba untuk memberikan edukasi di 3 area utama, training dan workshop, talk show dan conference, serta live session ataupun endorsement. Sementara ada 9 expert yang sudah membantu di beragam area, dan kita akan share lebih detail ya terkait bisnis model dari relasi diri. Jadi ada 3 part yang kami lakukan, yaitu pembicara dan endorsement yang menjadi sumber revenue kami. Ketika para influencer memberikan edukasi di area workshop sebagai pembicara, konseling maupun konsultasi, itu kami spesifik memberikan industri yang kami tawarkan kepada para klien, yaitu self development, diantaranya mental health, sex educator, dan parenting. Ini top 3 spesifik industri yang kami tawarkan kepada para klien industri ataupun mereka yang membutuhkan edukasi, dan revenue-nya berdasarkan dari persentase dari para expert dan relasi diri. Siapa mereka yang menggunakan dan yang akan kami tuju gitu ya. Dari 1000 database, jadi kami menggunakan form untuk menjadi kanal kami. Jadi satu pintu kami menggunakan Google Form untuk mengetahui kebutuhan dan juga rencana dari para klien gitu ya. Dan dari Instagram kami, top 3 sasaran audiens dan memang currently juga adalah HR dan Korkom yang memang membutuhkan jasa edukator, terutama untuk internal mereka, kemudian agensi dan brand. Jadi brand-brand yang memang menemukan atau memiliki isu, terutama di kesehatan mental, di parenting, dan membutuhkan influencer yang bisa memberikan edukasi sekaligus endorsement gitu ya di produk mereka, serta institusi dan komunitas. Itu yang top 3 membutuhkan spesifik jasa kita. Bagaimana cara kami bekerja? Jadi kami memberikan opsi para expert yang berkualitas yang memiliki sertifikasi terkait pemberian materi. Nah, tentu dilengkapi dengan konten dari para expert yang memang merupakan influencer yang merupakan total sementara ini sudah ada 600.000 follower dari gabungan 9 influencer kita. Dan spesifik topiknya di bidang self-development. Itu yang kami coba tawarkan sebagai solusi. Ada 3 topik tadi yang saya sebut, sekaligus ini memperkenalkan relasi diri juga, 3 top 3 hal yang sering kami lakukan gitu ya, berikan, yaitu sebagai pembicara. Jadi tadi pembicara yang tersertifikasi, memiliki followers, memiliki dukungan secara digital karena bisa mengundang audiens juga, dan ada tim profesional yaitu tim manajemen relasi diri yang memfasilitasi mulai dari kebutuhan para brand gitu ya. Tadi sudah area speaker, pembicara, lalu area workshop. Jadi 4 hal ini selalu kami utamakan dan selalu kami berikan kepada para klien, dan terutama workshopnya ini spesifik ke area learning dan development karena goals-nya adalah di self development tadi, untuk productivity, untuk sex education, untuk mental health, dan itu sudah kami lakukan ya di 1 tahun belakangan ini. Dan yang terakhir tadi endorsement, kebutuhan spesifik brand-brand yang membutuhkan needs dari parenting, dari mental health, dan juga dari self development yang sering kerjasama dengan kami untuk membantu memberikan lebih banyak awareness terkait isu-isu itu dan produk mereka sendiri. Ini tentu kami juga menggunakan influencer dan dukungan rekan-rekan media ya untuk memberikan banyak opsi informasi terkait kesehatan mental, terkait parenting, dan juga edukasi itu sendiri. Sebagai profil relasi diri juga tadi punya 3 spesifik yang ingin kami berikan, terutama di teman-teman pada hari ini.
yaitu pertama workshop tadi. Kami memiliki uniqueness untuk memberikan workshop di area wellness, mental health, productivity ini karena bukan hanya pembicaranya, tapi juga include handbook dan worksheet yang memang dibagikan ke setiap peserta. Jadi itu spesifik dilakukan untuk sehari-hari mereka bisa lakukan continue di luar workshop itu sendiri. Begitupun dengan sex education, anti bullying spesifik ke mahasiswa, pelajar maupun guru gitu ya. Dan 10 tadi detik lagi. dan relationship. Jadi so far kami merasa kegiatan yang kami berikan ini spesifik untuk mendukung kelancaran edukasi di bidang self development. Terima kasih dari Relasi Diri. Oke, terima kasih untuk Hiro. Wah, ini Hiro paling ganteng sendiri nih di antara semua foto yang terpampang nih ya. Ini keren banget nih. Satu-satunya lelaki dan bermain dengan para wanita-wanita hebat ya sebagai trainer, dan pastinya ini bisa membantu ya teman-teman yang mungkin sedang perlu healing gitu ya. Perlu healing. Terima kasih, Pak. Oke. Sama seperti yang tadi, teman-teman semua, untuk para audiens, untuk para teman-teman yang di member Startup Huddle dan iCommunity, kalau memang ada yang mau dipertanyakan, boleh di chat ataupun boleh raise hand, boleh nanti info ya untuk kalau mau bertanya atau memberikan pandangan. Nah, sama seperti tadi, akan ada waktu untuk dari dua community representatif kita, dan Bu Suli, silakan bisa memberikan pandangan atau bertanya. Ya, ini mewakili Oke. wanita hebat nih. Thank you Pak Edi, thank you Hiro. Kalau saya sebenarnya gini ya, yang saya concern, relasi diri itu uniqueness-nya dibandingkan yang lain itu apa? Karena kan saya ada sempat sekilas tahu tuh suara saya cukup jelas ya. Saya sampai sekarang belum tahu strong point-nya relasi diri. Karena saya dulu pernah main juga di corporate. Jadi ada beberapa, kita kerjasama B2B dan di B2C. Itu mereka ada gabungan beberapa psikolog, sama seperti tadi, mereka punya satu digital platform 2-3 orang. Bahkan ada lain yang sendiri-sendiri. Terus ada beberapa juga mereka mainnya dikumpulkan mirip persis relasi diri, bedanya mereka belum ada webinar offline. Tapi digabungkan konselor, psikolog, dan psikiater. Semua sama, berbagi persentase. Nah, kalau saya rasa di sini sebenarnya yang saya masih belum mau bergerak karena itu biaya cukup tinggi. Yang dibutuhkan sebenarnya satu apps yang menilai ini semua dan menggabungkan semua. Karena saya ngelihat nih, contoh hari ini pun juga saya dapat tawaran lagi dari yang mereka yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi mereka ada berdiri sendiri-sendiri, ada ikut komunitas dan ada ikut yang seperti relasi diri. Dan mereka punya timnya lagi untuk mencari, untuk memasarkan jasa mereka atau barang mereka seperti buku. Itu sih yang mungkin harus di-highlight. Terus kalau mengenai spesialisasi, jujur saya kaget di Indonesia banyak banget spesialisasi dan sertifikasi dengan mudahnya didapat. Kalau dan secara tadi kan ada dimension secara kualitas. Why not kalau kualitasnya itu ditentukan? Kayak contoh saya nih, saya mencari partner itu ada standarnya. Sudah pengalaman apa? Bukan hanya cuma follower ya. Pengalamannya apa? Kliennya seperti apa? Dia usianya berapa? Karena bagi saya tidak mau partner inti saya, maaf ya mungkin Gen Z, karena saya mau bikin kualitasnya adalah memang middle up. Nah, untuk sekarang saya melihat banyak yang kerjasama yang mereka, saya sudah pengalaman 5 tahun, saya sudah pengalaman ada 100 orang, 200 orang. Nah, itu mungkin bisa coba diklasifikasikan, karena itu yang saya nggak dapat di relasi diri. Itu. Dan ya kalau untuk spesialisasi tadi kan dari mental health wellness itu jujur itu luas banget. Jadi wellness kayak psikolog, spiritual,
psikologisting itu banyak. Nanti coba karena wellness ini kayak contoh ada yang ngajak kerja sama saya, wellness pun udah mulai mengarah ke sound healing dan kawan-kawan. Nah itu luas banget kata wellness. Dan saya melihat relasi diri lebih ke kayak saya collab, bedanya saya diperkenalkan orang. Tapi untuk lanjutnya akan maju, saya belum dapat di sana sih. Gitu. Sama-sama cari tahu, mungkin kalau nanti saya ada ide, saya akan kasih tahu. Tapi kalau overall yang saya lihat dibutuhkan satu aplikasi yang bisa menjembatani keresahan para tadi trainer-trainer itu yang mereka ya udahlah sama lu berbagi persentase sama yang lain juga. Jadi at the end relasi diri ya hanya jadi maaf ya mungkin masa jadi ya cuma jadi calo-calo doang kalau memang nggak ada terobosan baru secara digitalnya. Thank you. Silakan menanggapi. Boleh langsung menanggapi ya? Boleh. Oke, thank you, Ci Suli. Terima kasih sudah menilai langsung, sudah berkenal cukup lama ya dengan Ci Suli beberapa bulan terakhir, dan senang bisa dapat info langsung gitu ya dari praktisi yang sudah lebih dulu lah dibanding kita. Aku boleh sambil, justru momen ini aku jadikan untuk belajar banget, justru terima kasih banget pertanyaan-pertanyaan tadi aku sudah catat. Spesialisasi dan klasifikasi, aku mau jawab dulu ya. Memang kita berangkat bukan untuk menjawab konseling yang one on one. Kita berangkat untuk menjadi manajemen, di mana di Indonesia kebanyakan kalau ngomongin influencer itu spesifikasinya adalah endorsement, kebanyakan ya. Ada yang spesifik, kita mungkin dengar Ernest bikin HH Corp, barusan filmnya melejit gitu ya, agak lain gitu ya, spesifik komika. Nah, ide itu sih saya yang incer gitu ya. Tentu setelah bermain pasti, maksudnya setelah menempuh setahun ini lumayan ya, maksudnya tadi sempat disinggung wellness pun masih luas banget gitu ya. Jadi memang ide awalnya area manajemen tadi influencer itu bukan hanya untuk endorsement tapi untuk edukator juga. Nah makanya kita memang memiliki spesifikasi apa tadi sudah mulai menjalankan untuk filtering kayak gitu ya untuk di depannya gitu ya. Terus itu catatan banget berarti untuk kita untuk bagaimana menjadikan ini spesifik dan trainernya itu bisa punya kompetensi yang mumpuni ya. Nah, tapi sebagai catatan, dan aku juga butuh masukan gitu ya, jadi boleh dua arah juga. Aplikasi memang kita tidak membuat, kenapa? Karena memang fokusnya, mungkin ada salah satu partner juga, saya tempat lihat tadi di grup, ada Pak Jono ya, pasar trainer. Kumpulan memang jadi marketplace, beliau juga bilang. Nah, kita belum ke arah sana, karena memang kami melihat spesifikasi dan yang harus difilter itu cukup ketat gitu ya. Jadi tidak menjadikan ini untuk apps atau website. Tapi kalau memang ternyata itu lebih menarik, kita juga bisa pertimbangkan. Seperti itu sih. Jadi masih pengen tahu dari rekan-rekan sekalian, apakah website dan aplikasi kami itu lebih condong tadi ya ke arah pasar trainer wellness gitu ya. Jadi lebih fokus kami menjadikan jembatan antara klien dan yang membutuhkan jasa, atau lebih spesifik juga kita ke manajemennya tadi. Jadi kualitas influencer dan edukatornya terjaga. Seperti itu. Terima kasih, Cisuli. Oke, mungkin aku tambahin dikit ya. Kalau memang tadi mau mengarahnya lebih mengumpulkan, jadi memang benar-benar itu, berarti di highlight lebih ke eventnya. Karena kalau aku rasa kayak nanggung setengah-setengah. Oke, manajemen konsultan, tapi benar-benar seperti IO-nya atau bukan. Sama bisa jadi bisa bermain di dua sisi. Kalau saya tipe kanan dulu, biasa startup dan teknologi, menurut saya cara yang mengatasi mereka semua, enak banget ya, tanpa harus, ini kan kayak conventional way, kayak IO dikumpulkan khusus wellness. Sama yang tadi yang mengenai wellness diperjelas aja khusus apa, karena kalau mau seperti IO ini memang ini kan berarti one to many, seminar-seminar, ya udah langsung difokusin seminar khusus pembicara yang bermain di area keluarga, karena aku juga sekarang ranahnya lagi keluarga pun ternyata aku lagi mikir nih, oke, keluarganya mengenai orang tua dan kawan-kawan itu aku lagi setting. Nah, jadi difokuskan ke sana, terus langsung ke fokus IO, itu aja udah pasannya sangat-sangat amat besar. Nggak terlalu, jadi nggak usah terlalu fokus. Tadi kan ada sex educator sama apa lagi. Kalau memang fokus IO. Tapi kalau memang ada budget lebih, banyak ke apps, baru bisa ambil semuanya. Nah, ranahnya apps, penilaiannya akan berbeda lagi. Itu aja sih masukanku. Thank you. Thank you, Cisuli. Wah, seru nih. Sudah tektokan ya. Dan saya tadi ada lihat sebelum Ransa, ini Bu Anisha tadi resign
Bu Anisya masih di sana? Kalau masih boleh Malam. tanya Ibu, silakan. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Anisha dari Business Development iCommunity, dan di samping itu saya juga sebagai seorang peneliti khususnya di bidang SDM dan peneliti SDM di Universitas Pajajaran. Jadi kebetulan banget ini apa ya? Pas gitu. Nah, tadi kan digembar-gembornya workshop lah, event lah, apa segala macam gitu. Nah, aku mau tahu nih kira-kira kalau dari relasi diri ini melakukan riset khusus nggak sih terkait SDM gitu? Karena benar tadi sesuai dengan tanggapan dari Ibu Suli begitu, ini tuh kemana? Karena SDM tuh sangat-sangat luas gitu. Bahkan sampai saya detik ini pun masih sangat belajar gitu terkait dengan SDM. Karena apalagi dengan adanya apa ya burnout lah, wellness being apa segala macam itu sangat-sangat apa ya, namanya manusia dinamis ya gitu. Dan ini masih akan terus dinamis gitu manusia tuh. Nah, cara intinya tuh cara relasi diri meriset nih, entah itu riset pasarnya, entah itu riset dari hasil atau misalnya calon marketingnya gitu. Karena kalau aku pribadi misalnya, aku dulu pernah tesis nih dibahas di karyawan generasi milenial yang ada di startup gitu katakanlah. Nah itu kan benar-benar terfokus. Atau misalnya katakanlah orang-orang yang bermain di entrepreneurship UMKM misalnya. Nah kalau relasi diri ini risetnya gimana nih gitu kira-kira? Terima kasih. Boleh jawab. Oke, baik, terima kasih Bu Anisya ya. Wah, ini kami juga senang kalau ada dapat masukan juga ya. Saya coba untuk share versi kami, dan sangat boleh banget juga ya. Jadi spesifiknya learning dan development Bu untuk kebutuhan istilahnya karyawan atau perusahaan sekarang gitu ya. Jadi memang kami di awal diskusi dengan user gitu ya untuk jenis audiensnya. Jadi memang istilahnya mostly psikolog gitu ya, atau memang ada tim juga diskusi untuk apa sih spesifik masalah gitu ya yang ada di sana. Biasanya ada dua dengan kuantitas gitu ya, ataupun memang menggunakan data yang sebelumnya ada gitu. Baru penentuan judul, spesifik modul dan juga worksheet itu berdasarkan hasil dari yang sudah didapat dari istilahnya kayak semi wawancara, interview atau diskusi lah bersama para klien itu. Seperti itu sih Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ya, apakah cukup jelas? Berarti dari orang-orang kumpulan, let's say yang emang entah itu psikolog yang memang di bidang bergerak di bidang organisasi atau misalnya psikolog keluarga atau psikolog remaja dan lain sebagainya itu benar-benar ada segmennya masing-masing gitu. Yes, betul, betul banget. Jadi dari awal kami tampilkan di awal tuh ada segmennya gitu ya. Jadi beliau gitu ya, sorry sekilas agak loncat, tapi kurang lebih seperti ini. Misalnya beliau topiknya spesifik, topiknya apa, desainnya sebagai macam topiknya udah kami siapkan seperti itu sih Bu. Jadi memang di awal sudah ada pembagian tanda kutip apa topik yang diinginkan dan apa segmen yang ingin dituju oleh para calon atau user itu seperti itu sih Bu. Oke, mungkin satu lagi aja, dikit aja. Cara misalnya relasi diri nih, membuat research and development-nya itu untuk dalam jangka waktu lama gitu, biar long last itu kayak gimana? Kalau so far yang dilakuin. Untuk long last tuh maksudnya mau diperjelas Bu? Long last. Maksudnya untuk lebih jangka panjangnya nih, untuk relasi diri biar tetap eksis, apalagi kan berhubungannya tentang SDM ya. Itu Oh, kira-kira gimana? ya baik. Ini juga jujur masih proses juga ya. Jadi memang biasanya kami petakan berdasarkan istilahnya kami sebutnya learning dan development di masing-masing perusahaan ya. Kadang kan dari awal mereka sudah state ya bahwa mungkin setiap kuartal atau setiap semester atau setiap bulan ada kebutuhan dan itu memang topiknya beda-beda. Nah dari situ kami berangkat. Jadi secara sekarang gitu ya, baru sekarang kami juga butuh masukan. Jangka panjangnya adalah kami memetakan istilahnya kayak membuat roadmap gitu ya dalam suatu perusahaan
dalam setiap tadi either bulan, either kuartal, atau either semester gitu ya, apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi modelnya penawaran, Bu. Dan tadi segmennya kami kasih opsi gitu loh. Ini menunya, ini topiknya, ini expert kami melihat ada kebutuhan di sini, karena tadi sudah wawancara atau memang diskusi dengan users di awal. Seperti itu sih, Bu. Modelnya Oke, menu. dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih, Anisya. Wah, seru nih. Ini makin malam makin kenceng nanyanya. Sorry Pak Edi, aku mungkin menjawab pertanyaannya Bu Anissa sedikit, gitu. Karena Ya, ini topik. silakan. Oke, jadi sebenarnya Bu Anissa sudah mulai ada dimanfaatkan AI untuk konsultasi ke psikologi, tapi memang kayak tadi kan related yang tadi relasi itu ada segmen-segmennya per topik. Nah ini memang lagi diolah per topik, contoh kayak orang mulai ada gejala depresi. Jadi itu memang aplikasi, tapi masih di luar. Di Indonesia diterapkan mahal sekali. Saya sudah melakukan riset. Saya bilang, oh my God, ini kerjanya banyak banget. Jadi kita tunggu aja apa yang bisa kita kopas, kita ATM. Nah, selama 24 jam, tanpa harus ke psikolog, konselor, hipnoterapis, mereka bisa. Jadi nanti ada ranah beberapa dari ChatGPT AI ini, mereka membantu sampai udah tahap benar-benar ini kritikal, itu akan langsung lempar ke orang. Gitu. Jadi semoga ini bisa digunakan, cuman saya agak merasa ini kayak masih butuh waktu beberapa tahun sih, Bu Anissa. Semoga menjawab. Namanya apa? Oke, Bu terima Suli kasih. tadi kalau boleh tahu nama di luar apa? Di luar negeri namanya apa gitu? Nama di luarnya belum ada. Memang ini lagi ada beberapa umumnya. Jadi mereka melakukan dari riset umum juga. Karena kan ini bahan obrolan kita sama. Saya kan masih memperdalam ilmu psikologi lagi. Mereka bikin aplikasi chat dengan AI ini dari mulai anxiety test. Terus kemarin kita lagi meriset lagi banyak yang mengenai depresi. Itu udah mulai. Tapi kalau untuk aplikasi pakai beredar di luar belum ada. Tapi sudah mulai diterapkan secara kalangan sendiri. Gitu. Jadi kalau saya bilang, oh my God. Oke, baik. Wah, menarik. Semoga adaptasi di Indonesia ya bisa. Oke, Baik, Pak Edi, silakan. thank you untuk tambahnya Bu Suli. Ini Bu Suli ini banyak insight nih. Dan sebelum saya ke Ransa, ini ada chat dari Pak Arjo. Dengan adanya aplikasi konsultasi psikologi, apakah pernah mencoba memanfaatkan AI? Seperti tadi sudah disinggung ya. Iya, tapi boleh jawab dikit ya Pak? Mungkin ini aku juga butuh masukan ya dari rekan-rekan karena kami tidak mencoba untuk mengambil istilahnya part konsultasi gitu ya, karena mungkin satu riset kami belum terlalu banyak gitu ya soal kebutuhan, dan kedua pemain untuk industri itu memang membutuhkan aplikasi. Maksudnya ada cukup banyak ya aplikasi untuk konsultasi, jadi tanpa manual sama sekali, apps bayar langsung dapat segala macam, walaupun konsultasinya online ataupun offline. Tapi kami juga penasaran sih sebenarnya yang kami lakukan ini spesifik industrinya adalah ke B2B dan juga memang public gitu ya. Nah, kalau memang aplikasi konsultasi psikologi ini ada referensi dan memang ada istilahnya apa sih? Saya lupa istilahnya, mungkin bahasanya di balik layarnya ada kayak semacam prototipenya, atau memang kami bisa coba dulu, kami sangat welcome banget sih untuk bisa di-share ya contoh-contohnya, jadi bisa diterapin walaupun masih ongoing yang sekarang. Terima kasih. Iya, mungkin itu sekaligus untuk menjawab Pak Arjo ini. Nah, saya berikan kesempatan sama Ransa. Ransa, silakan Ransa. Oke, thank you Pak Edi. Thank you Mas Hero ya. Oke, saya penasaran sih dengan bisnis untuk konsultasi dan juga speaker ini ya. Tapi memang kebetulan bisnis saya juga di bidang jasa. Jadi kalau saya lihat websitenya memang ini sudah bisa saya bilang udah jadi salah satu top of mind. Nah pertanyaannya gimana bikin para klien ini jadi lose your mind? Artinya ada satu addicted bahwa kalau lewat relasi diri itu punya hasil yang berbeda dengan kompetitornya. Let's say kayak misalnya kita
ngomongin lab untuk periksa kesehatan. Kenapa orang lebih memilih dengan teknologi yang sama, orang lebih memilih ke let's say ke yang kuning ya gitu dibanding yang lain. Apakah juga ada parameter bahwa materi-materi yang diberikan ini berhasil? Nah, apakah sudah ada parameter supaya bisa lebih valid ya bahwa ini tuh betul nggak sih secara psikologi ada perbedaan dari sebelum dapat materi sama sesudah dapat materi? Nah, mungkin itu aja sih pertanyaannya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ranza ya dari Lit3 ID ya. Saya juga tadi langsung lihat websitenya, bagus juga Pak. Terima kasih sudah melihat websitenya. Mungkin sekaligus yang kami lakukan ya ini PR branding yang dilakukan di positioning. Kami jujur, saya mungkin boleh nanti di reply atau boleh juga dilihat jawaban saya. Influence edukator atau expert yang kami lakukan berikan gitu ya, memang kebutuhan juga influencer. Jadi ada unsur konten di mana itu yang menjadi cukup sedikit pembeda menurut kami ya. Jadi di mana kalau mungkin edukator atau coach gitu ya, memang pasti juga punya ilmu yang bagus, luar biasa, hasilnya bagus, tapi kami memberikan pra dan after konten untuk para mereka. Kenapa? Karena ya sekarang apalagi di dunia sosial media semacam seringkali membuat suatu event atau memang training itu bukan hanya untuk kebutuhan saat itu juga, tapi untuk bisa jadi untuk CSR, bisa jadi untuk learning development industrinya. Oh, bisa dilihat, di review segala macam. Jadi ada kekuatan itu yang kami berikan. Bentuknya apa? Minimal banget ada di publikasi, poster atau segala macam, tapi mostly itu after kayak recap gitu atau after training itu selalu kami bagikan di Instagram dan kami collab post gitu ya rata-rata. Jadi mungkin sedikit itu kami juga butuh informasi apa tuh cara untuk top of mind-nya. Sama satu lagi untuk yang pertanyaan kedua itu memang kami juga lagi mencoba ya untuk bagaimana bisa sering dilihat atau repeat gitu ya. Jadi sementara itu kami juga mau mendengar kalau ada masukan-masukan lainnya. Terima kasih. Mungkin maksudnya Pak Ransa itu lebih ke evaluasi kali ya. Kalau misalkan training kan ada evaluasi training. Evaluasinya berarti kami so far Google Form. Jadi mungkin survei kepuasan bahasanya ya. Tapi ada dua pihak, ke klien dan juga ke audiensnya. Jadi hari H biasanya ada kayak pre dan post test gitu ya. Bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi di akhir kami juga meminta masukan dari para klien gitu. Jadi kayak ada feedback formnya seperti itu sih. Jadi itu yang kami istilahnya jadikan review juga, masukan juga untuk kita gitu ya. Macam itu. Oke, ini makin seru ya, tapi ini kita udah di penghujung. Nah, saya berikan kesempatan terakhir sama Bro Yolo, ini tadi nyinggung-nyinggung AI, ini dia muncul langsung. Silakan Bro Yolo. Halo, malam semua. Jelas ya suaranya ya? Aman, jelas. Iya, oke. Untuk Hiro aku cuma mau ngasih input aja. Kan bahasanya tadi Hiro di proposal tuh influencer ya. Sedangkan kalau di agency sama di klien kadang kita nyebutnya tuh KOL kan. KOL, Key Opinion Leader ya. Nah itu kayaknya bedanya kan sebenarnya kalau influencer sama KOL adalah influencer tuh biasa punya banyak follower, tapi kan kalau misalnya diundang seminar, diundang talk show gitu ya, kurang ini ya, kurang belum tentu bisa gitu loh. Tapi kalau KOL itu udah pasti bisa. Itu aja sih. Jadi justru poin pentingnya KOL yang itu aku lihat nggak dikomunikasiin di proposal kamu ya. Itu aja sih. Kalau yang lain sih udah masukannya udah bagus-bagus. Baik, terima kasih Pak KOL ya. Siap. Oke. Semakin banyak. Thank you Bro Yolo. Semakin banyak nih ya insight-insight yang diberikan sama teman-teman semua. Nah, kita sudah mau di penghujung acara. Jadi di penghujung acara ini saya minta dari community representatif untuk memberikan closing remarks ya tentang acara hari ini, dan kira-kira apa nih yang bisa diingat gitu sama dua presenter kita. Dan untuk Tiara dari On The Way You,
Mungkin bisa open kamera juga, kita akan spotlight semua yang terlibat di malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Sudi untuk memberikan closing remarks untuk acara hari ini. Oke, thank you very much ya untuk Startup Paddle, iCommunity, Impact Partner sama Gen Indonesia. Untuk tadi yang Tiara, karena mungkin OTW yuk memang masih ideation banget. Ya lebih banyak perdalam sih kalau tadi masukan dari teman-teman kan bagus tuh mengenai target market, mengenai lokasi dan kawan-kawan. Tapi kalau dari saya, biasanya bisnis itu related banget dengan people, apalagi highlight pointnya di travel tour guide itu. Jadi tolong diperdalam aja. Dan ya semangat, masih panjang jalannya. Dan kalau untuk yang relasi diri, overall sih saya lihat sih udah bagus karena saya sendiri juga sangat setuju Indonesia itu sangat butuh entah edukator, entah siapapun, healer itu banyak. Dan lebih tadi sih pertajam karena pergerakannya masih banyak banget. Contoh yang sekitar saya belum bermain seperti relasi diri, itu aja sudah puluhan orang yang mau ajak kerjasama, kita kerjasama bareng gitu. Jadi pasarnya masih sangat luas, tinggal diperdalam sama fokusnya lebih kemana gitu. Semangat Hiro, thank you. Oke, jangan kemana-mana dulu. Ini saya berikan waktu kepada Bro An. Silakan Bro An. Oke, thank you. Dan thank you atas waktunya Bro Edi, dan kepada dua presenter, thank you juga sudah mau hadir dan sudah mau sharing ceritanya hari ini. Diharapkan dari sesi hari ini itu mendapatkan feedback dan bisa mempertajam nanti bisnis modelnya. Spesifik kepada Tiara, itu apa yang dilakukan sudah sangat luar biasa. Saya masih ingat dulu pada saat saya kuliah, kelihatannya saya nggak kepikir lah untuk bikin hal seperti itu. So it's a very good job, dan diharapkan semua dan kembali diperdalam. Saya setuju dengan Bu Suli tadi, tolong diperdalam lagi. Jadi jangan cuma bicara, oh ini target marketnya adalah sekian. Oke, kita perdalam lagi, yang mana. Kita funneling sampai ke satu titik, itu akan ketemu niche marketnya di situ. Nah, kepada Bro Hiro ya, nah di sini ada beberapa dari saya itu juga, saya juga melihatnya adalah begini. Yang pertama itu ada ancaman dari AI. Nah, tetapi di satu sisi namanya ancaman itu juga ada kesempatan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu atau kita menggunakan AI untuk benefit kita. Itu satu. Nah, terus kedua, pertajam bisnis modelnya. Tadi saya lihat kan kegiatannya cukup banyak tuh. Nah, that's fine. Nanti along the way akan ketemu niche marketnya sendiri. Nah, begitu ketemu niche marketnya sendiri, nah seperti lagu ya, jadi peganglah erat-erat dan berkuat di sana sampai jadi jagoan di sana gitu loh. Kita nggak mungkin di masa sekarang kompetitor sudah terlalu banyak, kita mesti create blue ocean-nya sendiri. Dan satu saat blue ocean itu akan penuh, nah kita mesti create blue ocean menjadi red ocean, kita create lagi blue ocean yang lain. Dan saya percaya di mana ada kemauan, di situ selalu pasti ada kesempatan, dan di situ pasti akan selalu ada jalan. Ya mungkin sekian dari saya. Thank you, Bro Edi. Oke, thank you untuk Bro An sama Suli, dan jangan kemana-mana, masih stay. Nah, ini saya mewakili Startup Paddle memberikan kesempatan kepada dua presenter kita. Ya, pertama sama Tiara. Kamu kalau ada hal yang kamu butuhkan, kira-kira apa nih? Ya, kamu butuh apa dari Startup Paddle gitu? Bantuan seperti apa? Kalau ada, silakan disampaikan. Clear, straight to the point, langsung. Silakan Tiara. Ya, terima kasih. Saya mau terima kasih banget. Menurut saya ini acaranya sangat membantu ya. Dan kalau yang untuk dibutuhin, mungkin kedepannya saya butuh ide dan mentor yang ya kayak gitu. Terima kasih. Oke, tinggal di apa? Minta aja, nanti kita bisa mengkonekkan ya. Saya tahu teman-teman di sini itu baik hati semua. Kemudian untuk Hiro silakan.
sekali lagi saya terima kasih bertemu para rekan-rekan mentor-mentor yang sudah luar biasa menjalankan bisnisnya ya. Ada 3 poin yang di luar dari yang tadi ya saya sudah banyak mencatat. Terima kasih banget masukannya. Kalau boleh kita boleh tadi ya banyak juga yang cukup mirip gitu ya mungkin bisnisnya referral bisnis saling bisa share juga karena kami juga akan senang untuk bisa membantu di area tersebut gitu ya workshop, event ataupun influencer lainnya. Kemudian mentoring dan lebih ke upgrade bisnis model. 2 hal ini sih yang kami juga sedang upayakan dan semoga kalau bisa di dalam grup nanti di WhatsApp ada yang bersedia atau saya juga pengen tahu Pak mekanismenya seperti apa sehingga bisa lebih sering atau mungkin lebih rutin lah bertemu baik offline maupun online untuk mentoring dan berharap bisa tanya langsung gitu ya ataupun berdiskusi dengan para mentor-mentor di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sorry Bro Oke, Edi, titip yes. pesan sponsor sedikit. Bagi teman-teman yang hadir, silahkan join ke WhatsApp grup ya Startup Huddle ya. Linknya sudah dikasih di grup. Thank you. Oke, thank you so much. Dan nah ini ada masukan dari Pak Arjo, mungkin kedua narasumber bisa kolaborasi bisnis wisata dan mental healing. Iya betul Pak, tadi saya di depan sudah mention tentang itu. Mantap. Oke, sekali lagi teman-teman semua, saya ucapin terima kasih ya, baik para presenter dan juga para community representatif untuk yang sudah aktif di hari ini dan khususnya untuk teman-teman saya semua ini ada Bro Ransa, Bro Yolo, Bang David ya dan dari timnya iCommunity juga. Ini kita senang banget kalau makin banyak yang berinteraksi karena Startup Huddle satu tujuannya adalah mau membantu para founder untuk ketemu gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan ada minta mentoring dan segala macam. Pesan saya jangan malu-malu. Kita sudah memberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan ini biar kesempatan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, sebelum kita udahan, kita foto dulu. Bro Ans boleh membantu di dalam foto. Nah ini jagoannya juga harus kita tambahkan. Bro Joanda, thank you untuk kolaborasinya dengan Startup Huddle. Oke, Bro Anthony boleh bantu foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Sekarang udah Mulutnya bisa ditarik pakai ya, gaya, mulutnya udah aman, senyum. mau 3, 2, 1, terserah lah. Cheese. Oke, thank you. Oke, thank you so much. Thank you so much. Thank you Untuk semua. Terima Thank kasih you. sekali lagi. Yes, thank you Bye-bye. Pak Edi. Thank you semuanya. Thank you. terima kasih. Terima kasih Bye. semua, bye. Ketemu di tempat yang lain ya. Nanti kalau ada yang perlu diobrolin, tinggal diobrolin.